Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar Ustaz Yusuf Utsman Baisa? Alhamdulillah. Sehat Masya Allah. Kak Syarif Ahmad? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semangat terus bersama podcast bareng JF Jannatul Firdaus Galaksi Bekasi. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas opening mukadimah tentang parenting, metode Katsayan, pendekatan, pembiasaan, dan pelayanan yang akan dibahas lebih rinci oleh Ustaz Yusuf Utsman Baisa dan ditambahkan wawasan yang luas dan aplikatif bersama Kak Syarif. Tapi Ustaz Yusuf, ini ada beberapa metode tadi yang antum jelaskan di episode pertama, yaitu pendekatan, pembiasaan, dan pelayanan. Kali ini di episode yang kali ini kita akan bahas tentang pendekatan. Banyak anak atau remaja, khususnya remaja Kak Syarif ya. Yep. Nah, beliau lebih banyak, antum lebih banyak menangani anak-anak atau remaja nih Kak Syarif? Dua-duanya. Kak Muslim. Yang, Kadang anak, kadang remaja. Tapi banyak kan sih remaja. Yang paling susah nanganin anak atau remaja? Yang paling susah, semuanya susah sih. Okay. Kalau caranya nggak tepat. Oh gitu, Masya Allah. Tergantung kasusnya juga sih. Tapi orang tua kesulitan di masa remaja ini. Iya. Pendekatannya sulit Ustadz Yusuf. Jadi mereka orang tua ini mau deketin anak kayaknya jauh gitu. Padahal satu rumah. Ya, komunikasinya juga sulit ya. Bahkan ini Kak Syarif dan Ustadz Yusuf komunikasinya pakai HP. Padahal orang tuanya di lantai 1, anaknya di lantai 2. Manggil nak, ke bawah nak, tolong sapuin lantai. Pakai HP. La Allah wala quwata illa billah. Karena nggak dekat. Gitu. Anak juga merasa nggak nyaman di rumah karena orang tuanya sibuk P4 Kak Syarif, kerjanya P4, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Allah, anak dia mau jalan, anaknya udah tidur, masih tidur. Orang tuanya pulang, anaknya udah tidur. Pendekatan seperti apa yang bisa kita lakukan? Kita dengarkan Ustadz Yusuf Utsman Baisa. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kita lihat bahwa pendekatan itu sesuatu yang mutlak harus ada saat seseorang itu ingin mengasuh, ingin merubah, ingin membentuk apa-apa yang kita inginkan pada anak kita. Kita ingin anak kita jadi baik, anak kita lekat dengan kebenaran, anak kita jadi anak yang bermanfaat, maka kedekatan itu harus dibangun. Hal itu memang seperti apa yang dituturkan di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya di surat Ar-Ra'd ayat 17, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun sesuatu yang merupakan buih itu akan pergi dan tidak akan berbekas. Namun sesuatu yang bermanfaat bagi para manusia itu akan menetap di bumi. Artinya di saat kita itu menjadi orang yang bermanfaat, kita akan menjadi orang yang berpengaruh terhadap orang lain. Adanya manfaat membuat orang itu menjadi dekat, karena manfaat itulah pelekat antara seseorang dengan orang lain, termasuk antara orang tua dengan anaknya. Kemudian kita pun membaca hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Artinya seseorang itu di saat akan memperlakukan orang lain itu pertimbangkan. Saya ini kalau diperlakukan seperti itu oleh orang, akankah kita suka atau malah kita akan benci atau marah? Maka di saat seseorang itu selalu mempertimbangkan orang lain seperti mempertimbangkan dirinya, itu akan membuat orang jadi dekat, jadi akrab. Dimana di saat seseorang itu kalau
terhadap orang lain seenaknya, kalau dia minta dihormati oleh orang lain, itu justru ketidakadilan itu yang menyebabkan tidak terjadinya keakraban. Kemudian kita tahu bahwa siapapun menyukai orang berbuat baik kepada dia. Hal ini diantaranya apa yang dituturkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia itu tercipta di mana dia itu menyukai setiap sikap baik terhadapnya dan dia membenci setiap sikap buruk terhadapnya. Artinya, di saat seseorang itu diperlakukan dengan kasih sayang, mesti orang itu akan suka. Di saat diperlakukan dengan buruk, mesti orang itu akan benci. Itu setiap orang akan mendapati hal tadi. Di saat orang tua itu ingin akrab dengan anaknya, maka dia harus mempertimbangkan kata-kata apa yang membuat dia menjadi akrab dengan anaknya. Perlakuan-perlakuan apa yang menyebabkan dia itu dicintai oleh anaknya, sehingga benar-benar anaknya itu lekat dan dekat dengan dia. Kemudian berikutnya lagi yang tidak kalah pentingnya, bahwa seseorang itu di saat melakukan pendekatan, faktor inti dari pendekatan adalah kepercayaan. Kepercayaan tadi ya. Di mana orang tua itu jangan buru-buru menganggap bahwa dirinya telah dekat dengan anak. Sebelum dia buktikan bahwa anaknya itu telah percaya kepada dia. Iya. Jadi indikator ini, unsur percaya, trust, thiqah, itu adalah bukti keberhasilan pendekatan. Artinya apa? Orang yang sedang melakukan pendekatan itu artinya orang yang sedang membangun kepercayaan. Iya. Begitu. Jadi harus ada kepercayaan dulu sehingga dekat, luar biasa, Masya Allah. Memang tidak bisa serta-merta dekat dan lekat tadi ya. Kalau tidak ada kepercayaan, tidak saling mencintai, atau faktor manfaat tadi. Kadang-kadang, aduh, apa sih manfaatnya nih saya dekat sama orang tua saya juga gitu-gitu aja gitu kan. Nggak bisa mendengar curhatan saya. Itu anak remaja bisa seperti itu Kak Syarif. Nggak bisa ngasih solusi buat permasalahan saya gitu. Tadi yang Ustadz Yusuf katakan, kemanfaatan, sehingga timbul kedekatan dan kelekatan. Iya. Begitu Kak Syarif ya? Iya, betul. Menarik sekali. Kalau kita menangani anak dan remaja, biasanya kita selalu flashback ke belakangnya seperti apa. Dekat nggak nih sama orang tuanya? Sehingga sekarang bagaimana reaksinya di masa remaja, itu adalah prototipe atau sebenarnya rencana. Jadi perlakuan orang tua yang dilakukan pada saat sebelum remaja, itu adalah rencana yang akan didapatkan ya dari perilaku remaja itu ke orang tua. Jadi kalau maaf misalnya dulunya nggak dekat, ya pas remaja juga nggak dekat gitu, nggak lekat. Jangan berharap akan dekat gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ada yang namanya bonding attachment. Jadi ada yang namanya hormon bonding. Jadi menarik ya, kalau nanti mungkin Ustadz Yusuf bisa tambahkan ya, mengapa di dalam Islam itu ada yang namanya proses menyusui sampai dengan 2 tahun gitu ya. Ternyata itu adalah membangun bonding atau attachment atau kedekatan. Gitu. Nah, kebanyakan ibu sekarang ya bukan menyusui, tapi memberi susu. Susu sapi lagi. Iya. Padahal Masya Allah ternyata pada saat kita menyusui sambil membacakan ayat Quran, ternyata disitulah ada interaksi-interaksi di mana anak akan dekat sama orang tuanya. Dari gitu. awal sudah dilakukan pendekatan. Iya, udah kulit bertemu dengan kulit. Itu kalau misalnya suami istri bergenggaman aja, itu kan Masya Allah semakin dekat dan semakin lekat. Kontak batin ya. Betul Masya gitu. Allah. Nah ini dari kecil ya ibunya utamanya dia nggak memberikan AASI atau nggak mempraktekkan yang namanya menyusui, padahal itu sudah diperintahkan harus 2 tahun gitu kan. Nah dari sinilah muncul yang namanya tadi ketidakdekatan, sehingga anak tidak trust di situ gitu. Nah ini akan berefek pada berikutnya, bukan hanya di 2 tahun pertama, kemudian di 5 tahun awal pada saat anak itu di usia dini juga kalau nggak mendapatkan ini, akhirnya ya itu tadi yang terjadi adalah bukan kenyamanan, bukan kepercayaan yang dia dapatkan, tapi ada yang namanya perlawanan
dan pengabaian. Wah, Gitu. lebih sulit lagi merubahnya ya. Betul, Kalau dari betul. awal, tadi menarik itu masalah dari mulai ASI. Memang Islam mengajarkan minimal 2 tahun ya, minimal atau ini saat ideal itu 30 bulan. 30 bulan saat ya. Nah, 30 bulan ya, Ustaz ya? 3 bulan. Nah, itu dari situ ternyata Kak Syarif melihat itu suatu pendekatan awal. Iya. Seorang orang tua dengan anaknya sehingga ketika sudah dewasa, sudah remaja, dia bisa berkomunikasi lagi. Nah, mungkin kita perlu lebih rinci nih Ustaz Yusuf. Pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kepada anaknya sehingga anak itu dekat dan lekat. Bahkan istilahnya kata kontak batin gitu. Kadang-kadang nih anaknya gitu jauh ya Kak Syarif, Ustaz Yusuf. Wah, ibunya kepikiran mikirin, ya Allah nak, kamu kan udah berapa tahun nggak pulang kampung, nggak mudik-mudik gitu kan. Tak anaknya langsung kontak batin gitu kan, langsung mudik saat gitu kan. Hal itu juga, walaupun ada pelarangan dia bagaimana caranya Bismillah gitu kan, penyekatan maksudnya, bukan melarang. Akhirnya dia bisa menemui ibunya untuk bisa berkumpul dekat dan dekat dengan orang tuanya di kampung. Begitu. Bagaimana saat kira-kira pendekatan? Banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya untuk membangun kedekatan. Tapi paling intinya adalah komunikasi. Komunikasi. Karena komunikasi itulah alat yang memang tidak dimiliki oleh banyak makhluk. Binatang-binatang itu kerepotan untuk komunikasi. Nah, hebatnya manusia itu komunikasinya itu penuh dengan pemikiran, penuh dengan perasaan. Sehingga di saat orang tua itu cakap dalam berkomunikasi dengan anaknya, maka dia telah membangun kedekatan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memahami body language. Sebentar, Kak. Komunikasi saat ini menarik. Ini bagaimana komunikasi yang baik nih? Kadang orang tua pakai HP, WA. Sebenarnya komunikasi apa yang bisa dekat, Sat? Seperti apa realnya, Sat? Ya, sebetulnya gini. Di saat orang itu berkomunikasi dengan anaknya, bahwa bentuk bahasa yang dia sedang bangun kepada anaknya itu adalah bahasa keakraban. Sehingga bahasa keakraban itulah yang akan menjadikan seorang anak itu mengerti maksudnya orang tua itu apa. Dan orang tua pun paham saat anaknya berbicara bahwa maksud si anak itu apa. Secara langsung gitu. Secara langsung. Dan kemudian kedua adalah bahasa tubuh. Nah, ya ini menarik. Body language ini. Di mana komunikasi yang harus dibangun juga bahwa orang tua itu harus mengerti keadaan tubuh anak. Mimiknya, perubahan-perubahan dirinya, kemudian yakni sikap-sikapnya. Itu kan semuanya ada di dalam jiwa. Kalau seorang ayah atau seorang ibu itu tidak pandai membaca yakni bahasa tubuh anak, itu tidak akan terjadi keakraban. Karena keakraban itu diantara caranya adalah dia membangun yakni melalui bahasa tubuh. Orang tua memahami bahasa tubuh anaknya, anak pun memahami bahasa tubuh orang tuanya. Kemudian hal yang lain yang juga akan membangun kedekatan adalah pemberian-pemberian, di mana pemberian yang pas, pemberian yang betul-betul disukai, yang tepat sasaran, itu akan membangun kedekatan. Di saat anak itu diberi sesuatu yang memang sedang sangat dibutuhkan oleh dia, itu akan membuat anak itu cinta banget sama orang tuanya. Kemudian di zaman ini kita melihat ada sesuatu yang baru, simbol-simbol, bahasa-bahasa visual. Ini ternyata penting sekali. Jadi kadang-kadang orang tua itu misalnya sedang main HP dengan anaknya, maka dia mengirimkan itu bahasa-bahasa simbol itu. Itu pun jadi bentuk keakraban yang perlu dibangun dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian hal yang juga sangat-sangat penting, orang tua itu harus sangat mengenali anaknya. Sehingga pengenalannya itu tidak sederhana. Pengenalannya itu betul-betul sangat-sangat dekat, sangat-sangat akrab. Sehingga dia tahu betul bahwa anaknya ini dalam kondisi apa saat ini. Apa yang dimaui oleh anak itu, karena dia sangat kenal.
sangat kenal. Jadi kenal itu betul-betul yakni betul-betul penguasaan. Pengenalan yang betul-betul mengandung unsur penguasaan yang bagus. Sehingga kalau anaknya ngomong kayak gini, dia paham maksudnya begini. Sehingga kalau anaknya itu dalam kondisi begini, yang dibutuhkan adalah ini. Model apa yang paling pas untuk mendekati anaknya kalau anaknya sedang seperti ini. Kemudian yang juga penting adalah orang tua selalu memberi solusi. Seperti pahlawan. Dia itu selalu mampu hadir tepat waktu untuk memberikan yakni sesuatu yang membuat anaknya itu Masya Allah, ayah saya ini, ibu saya ini selalu hadir dengan sesuatu yang membuat saya yang tadinya saya dalam keadaan bingung sekarang selesai dari kebingungan. Yang tadinya saya punya masalah ini sekarang saya sudah selesai dari masalah. Nah, keakraban itu yang membuat orang tua itu akrab dengan anaknya, percaya dengan anaknya. Karena indikator bahwa seorang ayah atau ibu itu akrab dengan anaknya adalah percaya. Di saat percaya itu belum terbangun, kita lihat anak itu ternyata lebih suka main kemana-mana. Dia main dengan kawan-kawannya. Kadang-kadang kawannya nakal-nakal dan sebagainya. Lebih percaya ya. Lebih percaya kepada kawannya. Nah, dari sini kita lihat ada hal yang harus dibangun. Ada hal yang harus dibangun dalam hal memberikan solusi-solusi. Sehingga orang tua itu akan menjadi rujukan bagi anak. Permasalahan. Di saat anak itu punya masalah, dia tidak segan, tidak enggan untuk datang kepada ayahnya, kepada ibunya. Nih kok ayah kok saya begini, bu kok saya begini. Dia tidak mudah-mudahnya untuk datang kepada kawannya untuk curhat dan sebagainya. Betul. Ternyata orang tuanya pun kaya akan solusi. Masya Allah. Tempat curhatnya orang tua. Tempat curhatnya anak adalah orang tua. Ini yang jarang. Bagaimana orang tua bisa menyelesaikan masalah anak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kak Syarif. Menyelesaikan masalah tanpa masalah ini. Orang tua yang sulitnya begini nih. Gimana nih anak sekarang milenial ini kayaknya susah banget dideketin gitu loh. Jadi tadi ya Kak, udah di masa kecilnya udah nggak dekat ya orang tua, ditambah lagi tadi yang disampaikan sama Ustadz Yusuf itu sebenarnya ada rangkuman di dalam satu teori psikologi yang namanya attachment. Nah di situ ada yang namanya beberapa aspek yang disebut sebagai orang tua yang attached itu yang kayak gimana. Jadi orang tua yang lekat, orang tua yang dekat itu sebenarnya ada 4 cirinya. Kita singkat WSRD. Nah, W itu warm, ada kehangatan. Tadi yang disampaikan sama Ustadz Yusuf, komunikasinya gimana? Jangan-jangan cuma bisa ngomel doang. Bahkan kalau saya tanya nih, what do you think? Kalau lagi sesi konsultasi nih sama remaja, apa yang ada di kepala kamu tentang mama? Satu kata, bawel katanya. Gitu. Suka ngomel gitu. Terus suka ngelarang-larang. Jadi dari situ aja kita sebenarnya udah tahu, wah tiap hari berarti dia dibawelin dong. Jadi nggak hangat dong gitu. Gimana mau deket orang, dia aja memikirkan tentang ayah bunda orang tuanya adalah kayak gitu. Nah terus kalau ayahnya galak, misalkan suka ini suka itu gitu. Nah dari sini menurut saya para ayah bunda harus introspeksi diri nih. Sudahkah kita berkomunikasi atau merasa hangat dengan anak kita? Kalau Kak Syarif sama anak hangat apa panas? Anget-anget panas. Jadi orang tua kalau kita memasuki masa remaja memang harus tarik ulur Kak gitu, dan Ustadz Yusuf. Jadi itu nanti kita ada bahasan tersendiri. Tapi kalau ngomongin tentang kelekatan ini, hangat itu dibangun atau dibentuk dari segi komunikasi dan body language gitu. Jadi jangan sampai kita bawaannya misalnya anak cerita, "Mama, topiku hilang." Misalnya lagi pulang sekolah gitu. Nah kan udah mama bilangin, makanya topi jangan dikasih pinjem-pinjem orang gitu. Waduh, udah kena musibah dimarahin lagi. Nah itu dia. Itu banyak Kak. Nah jadi dari masalah itu aja dia dimarahin. Apalagi masalah yang berat yang lain. Misalkan mama, aku tadi maaf ya, misalkan diperlakukan pelecehan, dia nggak mau cerita. Kenapa pasti dimarahin? Iya benar. Gitu, Dari kan? tambah masalah. Betul. Jadi dia takut. Gitu. Nah, terus itu tadi yang pertama ya. Jadi ayah bunda harus merefleksi diri, apakah aku sudah cukup hangat dengan anak aku gitu kan. Jadi dibangun dari segi komunikasi dan body language tadi. Nah, kemudian sensitif, ada simpatik.
Jadi kita harus melihat nih apa yang terjadi sama anak kita. Kalau misalkan dia pulang sekolah misalkan murung, kamu lagi sedih ya, jangan apa sih cemberut-cemberut pulang sekolah bukannya salim apa gitu, nggak sopan santun banget gitu. Nah, jadi kita harus memahami bahasa tubuh anak ya. Simpatik bahasanya. Jadi kita lihat sensitif. Jadi harus sensitif terhadap perubahan emosi yang dialami sama anak. Anak lagi takut, ya Allah kenapa misalnya. Terus anak lagi marah ya, lagi bete ya gitu misalnya. Nah itu harus ada pengertian dan pemahaman. Kemudian responsif. Jadi kalau kita tahu misalnya anak lagi sedih, ya kita harus merespon apa yang harus dilakukan. Kalau kita lagi sedih, maunya diperlakukan apa? Tadi yang disampaikan sama Ustadz Yusuf. Kalau kita mau memperlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan orang lain gitu kan. Nah, orang tua pada saat dia melihat anak sedih, kebutuhannya apa? Butuh dipeluk, misalnya tenang nak, ada Allah dan ada bunda yang mendampingi kamu. Itu langsung lekat banget. Ayahnya di mana? Ayahnya juga ada. Oh iya. Nelpon langsung misalnya. Halo kata bunda, kamu lagi sedih ya nak ya. Ayah ikut sedih juga nak. Tapi insya Allah Allah bantu dan ayah bantu dan bunda bantu. Cakep itu kak. Cakep itu. Cuman kadang ayahnya ngomong begini. Udah tuh? Anaknya kan lagi sedih. Itu urusan bunda udah. Ayah nggak mau tahu lah, sibuk kerja. Begitu. Minimal ada telepon atau WhatsApp lah. Betul. Ini ayahnya karena urusannya luar negeri gitu. Dalam negeri nggak mau tahu. Ini tapi kan insya Allah ayah-ayah sahabat JF ini nggak kayak gitu. Amin, mudah-mudahan. Insya Allah. Nah terus yang terakhir selain responsif ada dependable, jadi dapat diandalkan. Jadi tadi ketika dia sudah tenang dan sudah nyaman dan sudah percaya, jadi ketika ada masalah lagi dia akan datang telepon ayahnya atau datang ke tempat ayahnya misalnya, atau dia curhat sama ibunya. Gitu. Mami, maaf ya Mi, aku ganggu misalnya. Kenapa nak? Ini Mi, ada masalah. Nah, ketika disitulah anak merasa lekat dan dekat, sehingga insya Allah ada pengaruh buruk atau ada ajakan-ajakan yang negatif, dia akan terhindar karena ada yang namanya kelekatan dari orang tuanya itu. Cakep, gitu. Masya Allah. Sahabat JF mudah-mudahan bisa mengaplikasikan ini. Dekat dan lekat melalui metode pendekatan ke anak. Luar biasa. Sebenarnya Kak Musim ingin bahas lebih panjang dan mengurai lagi di sisi pendekatan ini Ustadz Yusuf. Qadarullah waktunya kita terbatas Ustadz Yusuf. Tapi nanti sahabat JF akan bisa membahas metode lain di episode selanjutnya. Di sesi terakhir ini pesan atau ilmu apa yang disampaikan di sesi terakhir dari Ustadz Yusuf dan Kak Syarif tentang pendekatan ke anak ini biar merasa dekat dan lekat dan kontak batin. Bahasanya begitu. Tafadhol Ustadz Yusuf. Ya. Jadi inti daripada kepengasuhan dan pembuka pintu untuk kita bisa mempengaruhi anak. Di saat kita ingin merubah, ingat bahwa perubahan itu bukan kita bisa merubah anak kita. Perubahan itu adalah kita mempengaruhi anak supaya mau berubah. Jadi bukan berarti kita ini sedang merubah anak. Karena tidak mungkin seseorang itu merubah dirinya merubah orang lain itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala saja sudah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah apa yang ada pada mereka sendiri. Sehingga di saat kita mengasuh kita itu sesungguhnya sedang mempengaruhi anak supaya menjadi baik, menjadi bermanfaat, menjadi ada di dalam kebenaran. Oleh karena itu, di saat kita ingin mempengaruhi, maka kuncinya, pembukanya adalah pendekatan. Harus dekat, harus akrab, harus dipercaya. Begitu. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang dipercaya anaknya sendiri sebelum dipercaya orang lain. Kak Syarif. Ya, baik. Jadi kalau berdasarkan riset dan jurnal penelitian psikologi, itu banyak sekali efek daripada kedekatan terhadap masa depan anak. Salah satunya adalah intelijensi atau kecerdasan. Jadi semakin dekat, semakin cerdas tuh anak. Itu kata penelitian. Juga kalau misalnya dia lekat dan dekat sama orang tua, maka akan semakin menurun agresivitas.
Jadi anak yang suka marah-marah, anak suka yang ngamuk-ngamuk gitu pada saat remaja misalnya merusak-merusak itu berarti bisa jadi dia kurang dekat sama ayah atau bundanya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan relasi sosial, bagaimana dia berinteraksi sosial dengan orang lain. Itu akan berpengaruh terhadap tadi kelekatan dan kedekatannya yang sebelumnya dilakukan oleh ayah bundanya. Jadi bagi saya adalah penting sekali buat ayah bunda membuat anak itu menjadi aman, nyaman, dan percaya sama kita. Luar biasa. Aman, nyaman, dan percaya. Singkat, padat, aplikatif. Semoga sahabat JF bisa mempraktekannya. Jazakumullah khairan Ustadz Yusuf, Kak Syarif. Semoga ilmunya bermanfaat buat umat dan umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.